Oke, next. Misalnya ada kasus nih. Misalnya ada kasus. Nah, misalnya di sini saya punya data ya. Misalnya di sini saya punya data nih. Nah, ini datanya banyak nih. Nah, katakanlah hingga ribuan ataupun ratusan ribuan. Nah, saya ingin mempresentasikan sebuah data, tapi saya datanya dalam bentuk seperti ini. Saya ingin presentasikan ke pimpinan, ke bos-bos, ke dosen, ke rekan-rekan. Nah, saya ingin presentasikan. Nah, ketika saya sudah mempresentasikan sebuah data, pasti nanti bakalan ada audiens yang bertanya, gitu ya. Nah, misalnya ada yang bertanya, jumlah total pendapatan berapa? Ada yang bertanya lagi, jumlah total pendapatan produk iPhone berapa? Ada yang bertanya lagi, jumlah pengeluaran untuk produk iPad di metode penjualan in-store berapa? Nah, kalau misalnya kita mempresentasikan sebuah data dalam bentuk seperti ini, pasti audiens bakalan bingung. Kenapa bingung? Karena kita melampirkan datanya begitu banyak, gitu ya. Nah, misalnya saya pengen nanya lagi nih. Saya pengen nanya ke kakak Ismail Mazidi. Saya pengen nanya ke kakak Ismail Mazidi. Kalau misalnya kakak Ismail Mazidi mempresentasikan sebuah data, datanya dalam bentuk seperti ini, dengan berbagai kolom ya, lalu saya bertanya, berapa jumlah total pendapatan? Kira-kira dari kakak Ismail Mazidi itu nanti akan menjawabnya seperti apa? Mana Kak? Di sini hujan Kak, nggak kedengeran. Oke, saya ulang. Misalnya nih ya, kakak Ismail Mazidi sedang presentasi gitu ya. Ya, Data presentasinya seperti ini, banyak data, ribuan data. ya. Nah, data ini kan terdiri dari beberapa kolom, dari ID number hingga expense. Nah, misalnya saya bertanya kepada kakak Ismail Mazidi gitu ya, Ya. saya bertanya jumlah total pendapatan ada berapa? Nah, kira-kira solusi jawaban dari kakak Ismail itu kayak gimana nantinya? Jumlah pendapatan rata-rata ya. Ya, jawabannya kira-kira bakalan kayak gimana? Pendapatan Apakah rata-rata kan dihitung kalau manual? kalau kalau pendapat rata-rata kan average ya. Hmm. Bukan pakai apa? Average ya. Jumlah total berarti pakai sum ya. Kosam. Nah, lumayan kan ya. Kalau misalnya datanya seperti ini, ada yang nanya seperti tadi ya. Ada yang nanya jumlah total pendapatan produk iPhone hingga yang lainnya. Pasti bakalan bingung jawabnya. Kenapa? Karena kita kita mempresentasikan datanya dalam bentuk seperti ini. Bingung. Audiens bingung, saya juga bingung gitu ya. Sama-sama bingung. Nah, solusinya apa gitu ya supaya kita bisa mempresentasikan datanya menjadi lebih baik. Nah, solusinya kita bisa menggunakan pivot table di Excel. Kita bisa menggunakan pivot table di Excel. Nah, kenapa kita menggunakan pivot table di Excel? Alasannya apa? Alasannya, contohnya, dengan 1.000 bahkan 100.000 data, kita bisa menjumlahkan, menghitung, mencari rata-rata, mengelompokkan, serta bisa membuat ranking. Ajaibnya, dari poin 1 hingga ke 5 ini, kita gunakan tanpa rumus gitu ya. Kita gunakan tanpa rumus. Nah, jadi kalau misalnya di pivot table, menjumlahkan hingga membuat ranking tanpa rumus. Alasan yang kedua, mengurangi resiko human error. Yang ketiga, menghemat waktu banget gitu ya, menghemat waktu banget. Yang keempat, memvisualisasikan secara instan, cepat. Nah, pertanyaan berikutnya, apa itu pivot table? Gitu ya. Apa sih pivot table itu di Excel? Nah,
Pivot table itu adalah fitur Excel yang digunakan untuk meringkas, mengelompokkan, dan menganalisis data dalam jumlah banyak dengan cepat tanpa perlu rumus. Nah, tadi kan kalau misalnya mungkin kakak-kakak semuanya pernah pakai Excel, menghitung rumus biasanya kan pakai sum ya, secara manual, ketik sum sama dengan sum sama dengan sum. Nah, kalau misalnya dengan pivot table sudah langsung dirumuskan tanpa perlu kita menulis Excel. Sorry, tanpa menulis sum gitu ya. Jadi tinggal klik-klik sudah keluar hasilnya. Oke, next. Gas, kita langsung praktek ya. Mari kita langsung praktek. Nah, dari rekan-rekan bisa langsung download ya bahan materi yang sudah saya share di kolom chat ya, di Zoom. Nah, oke. Dari Kakak Juwita udah di-download materinya? Belum Kak, nggak tahu cara downloadnya. Nah, nah. Kalau dari Kakak Ismail Mazidi, sudah di-download? Udah Kak. Oke, bentar. Kalau dari Kakak Len, Izin Kakak Len Kak, ini ini nggak komputer ada nggak ada datanya. Nggak ada data, maksudnya gimana nggak ada datanya? nggak ada link untuk downloadnya di sini. Gimana? Nggak ada link untuk download filenya. Oh, oke. Ntar saya share lagi kalau gitu. Sudah saya share ya untuk link downloadnya. Kalau dari Kakak Ismail, udah di-download? Udah Kak, aman Kak. Kakak Juwita, Untuk downloadnya itu di sebelah mana ya Kak? di kolom chat Zoom, Eh, Kak. ini udah masuk ke tampilan datanya, tapi di bagian datanya itu di mananya bagian buat downloadnya? Nah, tampilannya di sini sama ya, Kakak Juwita ya. Mhm. Di file, terus download. Tuh, di file, Oke. download ya, Microsoft Excel. Nah, nanti pilih ini. Oke, oke, kita lanjut. Ini Excel saya di layar kakak-kakaknya udah tampil ya. Sudah Oke. Nah, dari Kakak Rismanelli sering atau sudah pernah pakai pivot table? pernah pakai Sering ya? ya, sering banget tiap hari enggak, tapi pernah. Oke. Kan sudah pernah pakai ya? Biasanya di Ya, pivot table yang biasanya di udah apa namanya? Kan Kakak Rismanelli kan udah pernah pakai pivot table ya. Di pivot table-nya ngapain aja? biasanya meringkas data Ringkas yang data. asalnya iya, yang asalnya banyak gitu ya sampai misalkan kayak apa tuh? Data penjualan misalkan. Hmm. Jadi bisa di apa diringkas misalkan jadi per ini gitu, per sesuai dengan keinginan kita gitu datanya mau kayak gimana kita nentuin. Oke, sip, betul itu ya. Betul. Iya. Nah, nah misalnya di sini saya ada sheet contoh ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi kalau misalnya kita pakai pivot table, nanti secara garis besar contohnya bakalan seperti ini. Misalnya kalau misalnya saya ingin cari produk, tinggal klik produk ke sini, filternya ya. Saya pengen tahu metode penjualan in-store, tinggal klik aja metode penjualan in-store-nya. Pivotnya berubah, datanya berubah, grafiknya juga bakalan berubah. Jadi secara dinamis ya.
Terus juga ada filter tanggal. Ada tanggal, ada bulan, banyak ya sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai pivot table, tujuannya adalah untuk presentasikan sebuah data, nanti kita bisa menampilkan dalam bentuk seperti ini. Tujuannya apa? Supaya audiens itu paham, mudah membaca datanya. Nah, kita balik lagi ke sheet pertama, sheet data ya. Nah, di sini ada contoh data nih ya. Ini ada berapa datanya nih? Ada banyak nih. Nah, kalau misalnya saya mempresentasikan data dalam bentuk seperti ini, pasti nanti bakalan bingung ya. Ini banyak datanya ya, ada 200. Kalau misalnya saya mempresentasikan sebuah data dalam bentuk seperti ini, nanti saya bakalan bingung, audiensnya juga bakalan bingung. Kalau misalnya ada yang bertanya, berapa total pendapatan produk iPhone untuk metode penjualan in-store? Nah, berarti kan kita harus menghitung secara manual ya. Saya ingin cari apa, cari ini, cari itu, harus menghitung secara manual. Tapi dengan pivot table ini sudah dihitung secara otomatis. Nah, misalnya di sini ada 13 pertanyaan ya. Di 13 pertanyaan ini nanti di pivot table itu bisa ngapain aja. Nah, jadi syarat pertama kita harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu ya. Kita harus sudah punya datanya. Nah, yang kedua kita harus membersihkan datanya. Nah, katakanlah ini saya sudah membersihkan sebuah datanya. Langkah yang ketiga, tinggal menganalisis sebuah datanya. Nah, untuk menganalisis data kita bisa menggunakan pivot table. Nah, untuk menggunakan pivot table di Excel, langkah pertama kita harus select dulu datanya, kita harus blok dulu semua datanya, termasuk dengan header-headernya. Ketika sudah diblok, untuk dijadikan pivot table, kita pergi ke tab Insert. Nanti di tab Insert ada pivot table, sebelah kiri atas. Diklik. Nah, nanti bakalan muncul pilihan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan pivot table-nya mau disimpan di sheet yang sama atau di sheet yang berbeda. Nah, misalnya di sini saya mau menyimpan pivot table di sheet yang serupa. Berarti pilih existing, location-nya saya pilih di cell M22. Rekan-rekan bebas yang bersimpan di mana. Habis itu, oke. Nah, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi di sini di poin pertama, coba tampilkan produk apa aja yang berada di tabel, serta tampilkan metode penjualannya, pendapatannya, sama pengeluarannya. Nah, ketika kita menggunakan pivot table, nanti di sebelah kanannya, di right bar-nya ada pivot table fields. Nah, nanti ada kolom-kolomnya nih, yang kita punya dari sumber data. Contohnya seperti ID number hingga profit bersih. Nah, ID number ini, kolom-kolom ini, didapatkan dari sumber data kita. Yang ini ya. Ini kan tadi ada expense dari sumber data ini ada. Revenue dari sumber data ini ada. Dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya saya ingin menampilkan produk, berarti tinggal centang aja produk di sini nih. Checklist ya. Nanti di pivot table-nya ada produk. Saya ingin menampilkan metode penjualan, berarti saya checklist di sini sales method. Checklist. Nanti ada metode penjualan, sales methodnya di sini, di pivot table-nya. Saya ingin menampilkan pendapatan, berarti revenue ya, berarti centang revenue. Nah, nanti di sini ada kolom baru namanya sum of revenue. Artinya total pendapatan. Misalnya ada perintah, coba tampilkan total pengeluarannya. Berarti ya saya tinggal centang aja total pengeluarannya, berarti expense. Nah, di sini sum of revenue sama sum of expense ya. Ini diambilnya dari mana? Dari sumber data kita. Ada revenue sama expense. Nah, ini yang saya blok ini berarti disebutnya sebagai pivot table. Ketika saya klik produk, nanti produknya muncul. Ketika saya klik expense, nanti datanya bakalan muncul. Nah, ketika saya klik expense, ini ya,
nanti otomatis masing-masing produk bakalan dijumlahkan totalnya. Dan juga masing-masing metode penjualan bakalan dihitung secara otomatis. Jadi kita tahu nih, kalau misalnya ada yang nanya, berapa total pendapatan produk AirPod? Ya tinggal jawab aja, 15 juta. Tanpa kita menulis rumusan secara manual. Sum, terus parameternya apa. Kita nggak perlu lagi seperti ini gitu ya. Tinggal klik aja. Di sini nanti bakalan muncul. Jadi produk AirPod 15 juta, metode penjualan in-store 2 juta, online store 1 juta, dan seterusnya apa. Jadi otomatis semuanya sudah dikalkulasikan. Nah, yang kedua, di sini ada expand dan juga collapse pivot. Expand dan juga collapse pivot. Artinya buka tutup pivot gitu ya. Ini pivot kita dalam kondisi terbuka. Kalau misalnya kita pingin tutup, kita pingin collapse, tinggal klik aja. Di sini ya, minus di nama produknya. Nanti bakalan tertutup. Kalau misalnya kita pingin tutup semua, nama produknya banyak, satu persatu berarti ya. Nah, tapi kalau misalnya nama produknya banyak, katakanlah 100, saya pingin tutup semuanya satu persatu, pasti capek ya. Nah, kita bisa pakai fitur di pivotable. Nah, jadi ketika kita klik di salah satu area pivotable, nanti bakalan ada menu tab baru ya, Pivotable Analyze. Nah, nanti di Pivotable Analyze, di sini di sebelah kiri nih, ada fitur expand sama collapse. Kalau collapse berarti ditutup semuanya, kalau expand dibuka semuanya. Nah, kalau misalnya saya klik di sell sum of revenue, nanti ininya si expand sama collapse-nya ya bakalan terdisable. Jadi kalau misalnya kita pengen pakai ini, harus klik di sell row label-nya. Nah, itu salah satu kelebihan di pivotable gitu ya. Jadi ini udah ditampilkan secara jelas datanya. Nah, perintah yang ketiga, tampilkan berapa profit dan juga profit bersih dari produk tersebut. Nah, yang ketiga perintahnya adalah berapa profit dan juga profit bersih dari produk tersebut. Jadi ada profit kotor, ada profit bersih gitu ya. Nah, misalnya saya ingin nambahin profit kotornya nih. Nah, kalau misalnya dari kakak Rismanelli, untuk menghitung profit kotor, perhitungannya variabelnya dari mana? Menghitung apa tadi? Profit kotor. Profit kotor. Ya, ini kan ada sum of revenue, ada total pendapatan, expense, Mm-mm. ada total pengeluaran. Pengen saya bikin kolom baru. Kolom baru namanya profit kotor. Nah, untuk mendapatkan profit kotor ini, perhitungannya dapat dari mana kira-kira? Profit kotor sama profit. Untuk mendapatkan profit kotor ya. Nah, untuk Profit. mendapatkan profit kotor, itu kita bisa menggunakan variabel dari sum of revenue dan juga sum of expense gitu ya. Jadi profit kotor didapatkan dari pengurangan revenue dikurang dari expense gitu ya. Hasilnya Hmm. adalah profit kotor. Jadi pendapatan dikurang pengeluaran. Itu adalah hasilnya dari si profit kotor. Ya. Nah, tapi di data kita ini kan cuman sampai expense gitu ya. Cuman sampai pengeluaran. Nggak ada nih kolom profit kotornya. Apakah saya bisa tambah kolom baru di sini? Sedangkan data-data yang saya keluarkan ini adalah base dari sumber data, alias dari sumber datanya. Kan di sumber datanya di sini kan cuma sampai expense ya, nggak ada profit kotor. Nah, di pivot table kita bisa menambahkan kolom baru. Kita contohnya menambahkan profit kotor. Nah, untuk menambahkan profit kotor, kita pergi ke pivot table analyze, lalu ke group calculation ya.
Lalu ada fields, item, dan set di atasnya. Ada menu fields, item, dan juga sets. Diklik, kita pilih calculated field. Diklik. Nah, di sini ada name sama formula. Karena kita bikin kolom profit kotor, berarti kita di sini masukinnya adalah profit kotor. Formulanya tadi apa? Revenue dikurang expense berarti ya. Berarti di bagian bawah sini di field kita pilih revenue. Ketika udah dipilih, klik insert, nanti masuk ke formula, dikurang expense, insert lagi. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti di sini bakalan ada nih profit kotor ya. Bakalan ada profit kotor. Di sini saya kondisinya rumusnya udah ada ya. Nah, di sini jadi terbuatlah kolom baru namanya adalah profit kotor. Airport profit kotornya adalah 13 juta. 13 juta dapatnya dari mana, Bang? Gitu ya. Nah, 13 juta ini didapatkan ya dari 15 juta. 15 juta dikurang 2 juta. 15 juta dikurang 2 juta hasilnya adalah 13 juta. Berarti profit kotornya adalah 13 juta untuk produk airport. Profit kotor pada masing-masing metode penjualan seperti in-store hingga third party ya segini. Ya. Jadi langsung ketahuan. Bayangkan kalau misalnya kita nggak pakai pivot table, saya ingin menghitung profit kotor, berarti kan secara manual ya. Berarti saya harus menghitung profit kotornya airport totalnya, in-store-nya juga saya hitung secara manual, online store-nya, third party-nya juga saya harus hitung secara manual. Banyak rumus yang kita pakai, yang kita ketikkan. Tapi kalau misalnya dengan pivot, tinggal klik, udah dibuatkan secara otomatis. Nah, ini baru sum of profit kotor. Profit bersihnya dapatnya dari mana? Gitu ya. Nah, di sini kita belum nambahin pajaknya. Misalnya ada pajak 10%. Berarti nanti profit kotor ini bakalan dikurangi oleh pajak 10%. Caranya masih sama ya. Di grup calculation, di fields item dan juga set. Nah, kita pilih calculate field. Berarti nama kolom barunya adalah pajak. Formulanya berarti pajak 10% dari profit kotor. Berarti profit kotor dikali 10%. Add. Oke. Nah, jadi pajak 10% dari 13 juta ini adalah 1 juta. Gitu ya. Ini sudah secara otomatis. Habis itu kita ingin menghitung profit bersihnya. Sama seperti cara tadi ya. Di profit bersih. Formulanya berarti adalah profit kotor dikurangi pajak 10%. Oke. Nah, jadi profit bersih dari produk airport adalah 11 juta. 11 juta ini dapatnya dari mana? Dari 13 juta dikurangi 1.300.000. Nah, jadi kita menghitung tanpa rumus, gitu ya. Ini enaknya di pivot table. Nah, pertanyaan berikutnya, misalnya ada yang nanya, Bang, itu kan produk airport, profit bersihnya adalah 11 juta ya, Bang ya? Nah, 11 juta itu dapatnya dari mana datanya, Bang, 11 juta itu? Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menjawabnya secara manual, ya kita melihatnya dari sumber data dari sini. Dihitung masing-masing gitu ya. Ini dihitung secara manual. Dan itu semua bikin pusing, bikin ribet.
Tapi kalau misalnya ada pivot table dengan pertanyaan seperti tadi ya, ini 11 juta dapatnya dari mana Bang ya? Ini kan produk AirPod 11 juta, profit bersihnya 11 juta ini datanya dari mana? Nah, untuk jawabannya kita bisa klik aja 2 kali di 11 juta ini. Nah, nanti langsung dibuatkan sheet yang baru. Jadi ketika saya klik 11 juta, langsung muncul nih datanya seperti ini. Jadi 11 juta itu dapatnya dari mana? Dari penjumlahan kolom revenue ini. Nah, ini dijumlahkan, pasti hasilnya akan sama seperti ini. Kalau misalnya saya pengen tahu nih, dari metode penjualan in-store, total pendapatannya berapa, ini ya, berarti tinggal diklik aja 2 kali. Nah, jadi ini di sini keluarnya hanya metode penjualan in-store aja. Revenue-nya berapa? Jadi kalau misalnya kita pengen nge-breakdown data ataupun pengen mencari tahu detail sebuah data, tinggal di double klik aja. Nah, sehabis itu di pivot table tuh sebenarnya banyak ya. Tadi kita udah bikin rumus baru, ada juga bikin kolom baru ya, serta kita nge-breakdown data di pivot table. Nah, di pivot table juga kita bisa merubah sebuah angka menjadi persentase. Maksudnya gimana, Bang? Gitu ya. Nah, misalnya di sini produk AirPod. Produk AirPod total pendapatannya adalah 15 juta kan ya. Produk AirPod total pendapatannya adalah 15 juta. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, Bang, itu kan produk AirPod 15 juta. Saya ingin tahu nih, 15 juta ini kalau di-convert menjadi sebuah persentase, itu dapatnya berapa persen se 15 juta ini? Nah, kalau cara manualnya kan berarti 15 juta dikali berapa persen gitu kan ya. Nah, kalau di pivot tinggal diklik aja. Nah, jadi ketika saya ingin tahu 15 juta ini berapa persen, tinggal di blok aja datanya, diklik kanan, klik kanan, nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. Nanti kita pilih show value as, kita pilih grand total, persentase grand total. Nah, jadi berubah kan datanya nih dalam bentuk persentase. Jadi yang total pendapatan produk AirPod tadi sebanyak 15 juta, kalau di-convert menjadi sebuah persentase dapatnya adalah 35%. iPad 12%, iPhone 19%. Nah, ini kan AirPod 35%. Dapatnya dari mana 35% itu? Dapatnya dari sini. Nih, dari sini. 5% tambah 3 tambah 20 tambah 4. Hasilnya adalah 35. Jadi kita nggak usah perlu lagi ngitung-ngitung manual ya. Average, rata-rata, penjumlahan. Terus juga apalagi ya, count. Udah disiapin sama si pivot table ini. Tinggal diklik-klik aja. Nah, oke. Sampai sini dari kakak Ismail Mazidi. Ya Kak, Ada pertanyaan terlebih dahulu atau masih aman? masih aman sih Kak, masih bisa dipahami. Oke. Kalau dari kakak Rismaneli, Ya, sampai sini aman? ya, insya Allah. Oke. Oh, bentar, bentar. Ini saya kayaknya udah pernah ketemu sama kakak Rismaneli ya. Oke deh. Kakak Rismaneli pernah ke Sinu Bandung juga ya? Iya, baru ingat. Oh, oke. Oke. Saya baru ingat sekarang. Oke. Oh, dikira udah tahu. Oke, oke. Iya, Oke, salam ya sama kakak Rismaneli. iya, Sampai sini aman ya? iya, Ya insya aman. Allah. Oke. Dari tadi saya nyebut kakak Rismaneli, kakak Ismail, saya pengen coba ke yang lain dulu nih. Oh, bentar. Dari kakak Princess Helen.
Halo, Kakak Princess Ellen? Say hello. Sepertinya lagi sibuk. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, terakhir tadi ya di pivot kita pernah eh, kita udah ini ya, udah merubah data menjadi persentase. Ini kan 35%. Kalau misalnya kita pengen dibalikin lagi menjadi data semulanya, sama tinggal diklik kanan, lalu ke show value as, pilihnya no calculation. Kalau tadi grand total, sekarang no calculation. Nanti bakalan balik lagi. Nah, terus di sini di poin 4 nih ya, tampilkan data produk secara terurut. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini kita ngambil sampel yang produk AirPod aja ya. Misalnya di produk AirPod, metode penjualan apa namanya, di metode penjualan in-store, online store, ini kan in-store kan 2 juta, online 1 juta, referral 9 juta, third party 2 juta. Ini kan 2 juta, 1 juta, 9 juta, 2 juta. Datanya tidak terurut. Saya pengen diurut. Jadi misalnya pengen besar ke terkecil, kecil ke terbesar. Berarti ya sama, tinggal di blok lagi aja datanya ya. Tinggal di blok lagi, klik kanan, kita pilih sorts di sini. Misalnya, kita bloknya segini ya. Sort. Nah, di sini kan ada, sorry. Ranking ya. Kalau tadi kan saya ini ke sort ya. Jadi bukan di sort. Kita ke show value as. Nanti ada ranking ya. Mau kecil ke terbesar atau besar ke terkecil, bebas. Nah, nanti bakalan muncul pop-up seperti ini. Base field-nya di sini ada produk sama sales method. Nah, di sini kita tuh nge-rankingnya mau berdasarkan kolom apa. Kalau misalnya di sekolahan, kalau nge-ranking pasti berdasarkan nilai. Oke. Nah, di sini kita nge-rankingnya dikasih 2 pilihan, produk ataupun sales method. Kalau misalnya kita pilih produk, nanti yang di-rankingnya adalah contohnya seperti AirPod 15 juta, iPad 5 juta. Jadi si totalnya. Tapi kalau misalnya kita pilih yang sales method, hanya di bagian metode penjualannya. Seperti 2 juta hingga 2 juta 300 hingga 2 juta 190 ya. Nanti itu bakalan di ranking. Pilih aja salah satu. Di sini saya pilih sales method. Oke. Nah, nanti semuanya bakalan ikut berubah juga ya. Nanti akan di ranking. Oh, ini in-store dapatnya 3 juta. Sorry. In-store dapatnya peringkat 3 gitu ya. Online store dapatnya peringkat 1. Referral peringkat 4. Third party peringkat 2. Dan seterusnya. Nah, misal, oke deh. Nah, ini kan 3142. 3142. Pingin saya sortir dari besar ke terkecil atau kecil ke terbesar. Berarti di sum of revenue, diklik aja kolomnya, klik kanan, di sort tadi ya. Nah, ini kita mau pilih yang mana? Kecil ke terbesar atau besar ke terkecil? Kalau kecil ke terbesar berarti pilihnya sort small to large. Nah, nanti datanya akan berurut. Nah, ini ada besar ke terkecil, besar ke terkecil. Oke, next di sini ada perintah apa lagi? Ubah value data. Oh, oke. Ubah value data. Nah, di sini secara default, ketika kita mencentang revenue ini, secara default adalah menggunakan rumus sum, sum of expense. Secara default menggunakan rumus sum. Kalau misalnya saya pengen rubah menjadi rumus rata-rata ataupun average di pivot table itu gimana? Ya, ini tinggal diklik kanan aja ya. Klik kanan, tinggal dipilih value field settings. Nah, ini kan sum, kita rubah jadi average. Oke. Nah, berubah.
Ini jadi rata-rata ya. Dibalikinnya lagi sama. Klik kanan, value field settings, pilih sum. Oke. Nah, jadi kita merata-ratakan sebuah data, merata-ratakan semua data tanpa mengetik rumus dasar sedikit pun. Jadi tinggal klik rumusnya sudah langsung menerap gitu ya di pivot table-nya. Nah, ini ranking tadi udah, terus ubah tampilan menu pivot. Nah, maksudnya kalau misalnya kita pakai pivot table secara default, nanti bakalan menggunakan layoutnya seperti ini. Kalau misalnya saya ingin rubah layoutnya, bisa ya. Tinggal di tab pivot table, diklik, sorry bukan di pivot table, tapi di design ya. Untuk merubah layout, di tab design. Terus di sini di sebelah kiri pilihan ketiga ada report layout. Nah ini ada 5 template ya, ada 5 layout, tinggal dipilih aja. Saya pilih pilihan yang 2. Nah, bisa dipilih tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, lalu di pivot table juga, di sini kita bisa mengatur nih di bagian pivot table fields. Nah, di sebelah kiri kan ini kan ada apa namanya fields yang berasal dari sumber datanya ya, ID number hingga profit bersih 2. Nah, kalau misalnya kita lihat secara urutannya, di sini tidak terurut ya. Misalnya kan harusnya sesuai abjad ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Ini bisa saya urutkan ya. Nah, ini tinggal klik aja di setting, tools, kita pilih sort A to Z. Nah, jadi yang paling atas adalah C gitu ya. Jadi berurut C, D, E, I, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari data, fieldnya banyak, ada 1000 gitu ya. Kita ingin mencari date, kalau nggak dirubah dalam bentuk seperti ini, nanti cara mencarinya bakalan bingung. Nah, lalu di sini, kalau di pivot table, otomatis udah dibuatin ya, ini totalnya, alias subtotalnya, dan juga udah dibuatin si grand totalnya. Nah, di sini saya pengen ngilangin subtotal sama grand total. Nah, ini grand total. Nah, pertama saya pengen ngilangin subtotalnya dulu di pivot table. Nah, untuk menghilangkan subtotal di pivot table, nah, kita tinggal apa namanya tinggal pergi ke tab design ya. Lalu di sebelah kiri ada subtotals. Nah, kita tinggal pilih do not show subtotal. Nanti bakalan hilang subtotal. Kalau misalnya pengen ngilangin grand total, berarti pilihnya grand total di sini. Pilih off ya, for row. Off aja. Off itu berarti mentiadakan grand total. Jadi nggak ada grand totalnya. Kalau misalnya pengen diadain lagi grand totalnya, berarti pilih aja nih satu di antara 3 ini. Misalnya saya pengen row and column, berarti pilih ini. Subtotalnya juga sama. Show all subtotal at bottom of group. Nanti subtotalnya bakalan disimpan di bawah atau di atas. Saya pilih di bottom. Di bawah ya. Defaultnya di atas tadi, top. Nah, habis ini, ketika kita sudah mengelola data menggunakan pivot table, data-data ini kita bisa visualisasikan. Data-data ini bisa kita visualisasikan. Kan tadi kan kita udah mengumpulkan data ya, dan juga udah membersihkan data, dan ini kita sudah berhasil untuk menganalisis data. Nah, langkah terakhir kita adalah memvisualisasikan sebuah data. Nah, di pivot bisa memvisualisasikan sebuah data. Nah, berarti untuk memvisualisasikan sebuah data di pivot, ini tinggal klik aja di salah satu sel pivotnya. Nanti kita pergi ke tab pivot table, nanti di sebelah kanannya ada pivot chart. Kita klik, kita pilih chart mana yang mau bakalan dipakai. Misalnya saya di sini pilih chart ya, chart pie.
Itu rekan-rekan di sini pilihannya bebas ya. Tapi di sini saya pilihnya yang 3D file. Klik OK. Nah, ini saya atur dulu posisi. Nah, ketika sudah bikin grafiknya, di pivot table kita bisa bikin filternya. Biasanya kan kalau kita filter biasanya di kolomnya. Ya di sini ya, biasanya untuk filter ya. Mau pilih mana tinggal centang, nggak pilih mana tinggal di uncentang. Nah, kalau di pivot table untuk filter kita bisa menggunakan slicer. Jadi di tab pivot table analyze ini ada insert slicer. Diklik. Nah, di sini nanti kita mau bikin filter apa? Misalnya saya mau bikin filter produk, berarti centang aja produk. Dan juga saya mau bikin filter sales method, tinggal centang aja sales method, tinggal OK. Nah, nanti udah dibuatin slicer ataupun filter dari sales method ataupun produk. Nah, jadi kalau misalnya kita mempresentasikan dengan menggunakan pivot table, lalu ada yang bertanya, Bang, coba tampilkan produk AirPod. Berarti tinggal pilih aja di sini AirPod, klik. Bang, coba tampilkan produk AirPod dari metode penjualan in-store. Tinggal klik aja in-store. Nah, di pivot table-nya berubah, table di grafiknya juga bakal berubah. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata untuk produk AirPod di metode penjualan in-store itu kita dapat profit bersihnya sebanyak 1.549.447. Kalau misalnya ada yang nanya lagi dari online store, berarti tinggal klik aja online store. Oh ternyata profit bersihnya adalah 1.063.000. Tanpa mengetikkan sebuah rumus sum, gitu ya. Nah, di sini kan di filter sales method sama produk, kita pilih AirPod sama online store ya. Kalau misalnya kita ingin ngereset sebuah filternya agar datanya balik lagi seperti semula ini ya. Nanti di slicernya, di filternya, di kanan atas ada simbol silang ya. Diklik aja. Nanti ke reset. Nah, kalau misalnya ada yang nanya lagi, Bang, coba tampilkan produk AirPod di metode penjualan in-store dan online store. Kalau tadi kan in-store aja ya. Ya sama, tinggal klik produk AirPod. Tampilkan produk AirPod dan juga metode in-store dan juga online store gitu. Nah, berarti di sini kita tinggal pilih in-store dan juga online store. Tapi karena kita memilihnya lebih dari satu, maka kita harus mengklik multi select ini. Di sebelah kirinya si silang ini ya, si reset. Klik aja. Karena kita mau milihnya in-store sama online store, berarti kita pilihannya kebalikannya. Berarti kita bakalan mentiadakan referral sama third party. Gitu ya. Jadi yang aktif, yang berwarna ini adalah filternya. Jadi untuk produk AirPod, metode penjualan in-store dan juga online store, kita mendapatkan total pendapatan sebanyak 2.613 profit bersihnya. Nah, ini slicernya ya. Terus kalau misalnya mau bikin slicer lagi, mau bikin filter lagi, kalau tadi insert slicer, ada juga insert timeline. Nah, diklik aja insert timeline. Kalau insert timeline ini, dia berdasarkan waktu ya. Karena di sumber data kita hanya ada satu kolom yang isi datanya mengenai format tanggal, yaitu date, berarti cuma muncul satu aja. Nah, di sini kita centang date. Oke. Nah, kita posisikan. Nah, kalau tadi kan kita pilih produk AirPod untuk metode penjualan in-store dan juga online store. Kita tempatkan lagi di bulan September. Nah,
Jadi untuk total pendapatan produk AirPod, metode penjualan in-store, online store, dan di bulan September bakalan mendapatkan profit bersih sebanyak 698.000. Jadi lebih enak ya, langsung tahu nih. Nah, di sini ngefilter tanggalnya juga, memfilter waktunya, nggak hanya berdasarkan bulan aja. Ini kan secara default per bulan. Tinggal diklik, kita bisa pilih filter per hari, per bulan, per quarter. Per quarter berarti per 3 bulan ya. Bisa juga per tahun. Di sini klik per tahun. Per tahun di sini bakalan muncul tahunnya 2022. Karena di sumber data kita di sini nih hanya tahun 2022 aja. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya lagi, coba tampilkan produk iPad di metode penjualan in-store pada bulan Oktober. Nah, ini pivot table-nya juga bakalan berubah. Jadi profit bersihnya dapat 249.000 dan juga kita bisa lihat dalam bentuk visualisasi datanya. Kita reset lagi. Nah, di sini di grafiknya ya, di grafiknya pertama kita ilangin dulu nih yang di atas ini nih, sum of expense hingga sum of revenue. Tinggal di kiri kanan, pilih hide all field button on chart. Itu bakalan hilang. Nah, yang sebelah kanannya juga ini keterangan. Jadi disebutnya sebagai data legend ya, kita hilangin juga nih. Untuk hilangin ya, tinggal diklik, delete ya. Nah, nanti di grafiknya ini kita klik. Ketika kita klik, nanti di kanan atas ada logo plus ya. Kita klik. Nah, kalau data legend ini kita centang lagi, nanti bakalan ada lagi ininya. Kita uncentang aja. Sekarang kita centang data labelnya nih. Nah, jadi data-datanya nanti bakalan ada di grafiknya. Nah, di data label, di sini ada menunya lagi nih. Di sini ada pilihan center hingga data call out. Kita pilih outside. Artinya datanya bakalan disimpan di luar. Kalau inside berarti di dalam. Kita pilih outside aja. Nah, kita pilih more option. Nah, nanti ketika kita memilih more option, bakalan menampilkan format data label. Nah, di sini ada label option. Di grafik ini nanti bakalan menampilkan data apa aja gitu ya. Kita misalnya pengen menampilkan value. Ini data ya, berarti centang aja value. Misalnya di sini 230.000. 230.000 ini kalau misalnya kita rubah menjadi persentase, berapa persen? Kita bisa juga lihat berapa persennya. Tinggal centang persen. Oh, ternyata 16%. Bisa juga mencentang kategori name-nya. Dan tinggal dibesarkan. Nah, jadi kalau misalnya saya klik AirPod ya, maka nanti di bagian grafiknya juga bakalan berubah. Nah, misalnya di sini nama grafiknya saya ganti total pendapatan. Nah, jadi ketika saya klik AirPod, grafiknya bakalan berubah secara dinamis, pivotnya juga bakalan berubah secara dinamis. iPad bakalan berubah secara dinamis, grafiknya, pivotnya juga bakalan berubah secara dinamis. Nah, gitu ya. Nah, di pivot juga nih, kita tuh bisa mengatur si filter, si slicer sales method ini bisa aktif atau enggak. Ini kan aktif nih. Kalau aktif berarti datanya berubah nanti di pivot table-nya. Nah, ini kan aktif secara default. Kita bisa nonaktifkan. Nah, untuk menonaktifkan si slicer, kita bisa pergi ke tab pivot table analyze dulu, lalu ada filter connection. Nah, ini diklik,
Nanti di sini bakalan menampilkan list filter apa aja yang kita pakai. Yang dicentang berarti slicernya, filternya aktif. Kalau misalnya di uncentang berarti tidak aktif gitu ya. Nah, di slicer juga bisa mengatur si filter ini, si slicer ini bisa terhubung ke tabel mana aja. Karena kita hanya bikin satu tabel ya, otomatis si slicer ini hanya terhubung ke pivot table pertama. Nah, sebenarnya si slicer ini, si filter ini bisa terhubung lebih dari satu pivot. Nah, untuk menghubungkan si slicer ini ataupun si filter ini dihubungkan ke pivot table yang lain, berarti kita harus klik dulu nih si slicernya. Nanti ada tab slicer di sini. Lalu ada report connection. Nah, di sini saya ada dua pivot ya. Nah, secara default, si slicer ini, si filter ini hanya aktif kepada pivot table satu ini. Makanya ketika saya klik install, ini bakalan berubah. Tapi kalau misalnya di report connection, pivot table satunya saya uncentang, saya klik install di sini. Nah, pivot table-nya nggak bakalan berubah. Karena filternya dinonaktifkan. Kita balikin lagi. Oke. Nah, jadi ini gambaran kasar kita menggunakan pivot table ya. Jadi kita udah menganalisis data dan juga kita udah memvisualisasikan data dalam bentuk grafik ini. Nah, ini kan kita memvisualisasikan datanya hanya dalam bentuk grafik ya, dan juga dalam bentuk slicer juga nih. Kita bisa kombinasikan dengan conditional formatting. Jadi misalnya, di sini misalnya produknya saya collapse dulu. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalnya, mana profit bersih? Oh, sebentar. Nah, oke. Nah, misalnya ini sum of expense ya, berarti total pengeluaran. Ini AirPod berapa, dan juga MacBook-nya berapa, grand totalnya berapa. Ini kita bisa visualisasikan menggunakan conditional formatting. Berarti untuk menggunakan conditional formatting, kita tinggal pergi aja ke tab Home di sini. Nanti bakalan ada conditional formatting di grup styles. Nanti ada data bars. Ini kita pilih aja. Nah, jadi kita tahu nih, 369.000, nanti data barnya dapatnya sampai mana, segimana gitu ya. Kita juga bisa tambahkan nih. Misalnya yang di bawah 300.000, selnya dikasih warna merah. Berarti di conditional formatting, di highlight, di less than ya. Karena kurang dari 300.000, pakainya less than. Kalau di atas 300.000, pakainya greater. Kita pakai less than. Nah, di sininya 300.000. Dikasih warna merah ini ya. Oke. Nah, langsung ketahuan ya, yang di bawah 300.000 berapa. Misalnya, saya tambahkan lagi icon. Berarti di icon sets, di more rules. Di sini. Nah, di sini kita tipenya, pilihnya ganti dulu, ganti jadi number. Ganti jadi number. Nah, misalnya logikanya, di atas 200.000, berarti warna hijau ya, dapat icon warna hijau. Di atas berarti simbolnya pakai lebih besar aja, value-nya 200.000. Jadi yang di atas 200.000 warnanya hijau. Kalau misalnya rentangnya dari 100.000 hingga 200.000 dikasih warna kuning. Berarti di sininya di value-nya 100.000. Nah, otomatis yang di bawah 100.000 warna merah. Klik OK. Nah, jadi ada kan ya
icon-iconnya. Nah, oke. Nah, jadi ini gambaran kasar kita menggunakan pivot table ya untuk menganalisis sebuah data. Nah, jadi kesimpulannya di pivot table ini kita bisa dengan mudah untuk menganalisis data, untuk menjumlahkan, merata-ratakan, menghitung pajak, semuanya kita bisa lakukan tanpa kita menulis rumus-rumus dasar. Bang, ini kan pivot table, tinggal klik-klik aja kan langsung keluar hasilnya. Gak usah kita ketikkan rumus lagi. Berarti Bang, kita nggak perlu belajar rumus-rumus dasar di Excel Bang. Tetap harus belajar rumus dasar gitu ya, karena itu fondasi, fundamentalnya. Rumus basic, rumus dasar seperti sum, average itu rumus basicnya, rumus fundamentalnya. Jadi tetap harus kita eh, pahamkan alurnya, harus kita coba rumus-rumus basicnya. Jadi bukan berarti kita pakai pivot table, kita menghilangkan fondasinya, menghilangkan fundamentalnya. Jadi tetap ya rumus dasar, rumus basic di Excel itu harus kita coba. Nah, jadi kesimpulannya di pivot table ini, ketika kita punya data sebegitu banyak, segini, kalau kita dipakai untuk mempresentasikan data, pasti para pimpinan, para dosen, para bos besar gitu ya, melihat data kita yang begitu banyaknya ini pasti bakalan pusing sebelum mulai presentasi. Sudah pusing duluan gitu ya. Sudah mabuk dulu datanya terlalu banyak. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa mempresentasikan sebuah data sebanyak ini, tetapi mudah dimengerti oleh audiens, oleh pimpinan gitu ya. Nah, salah satu caranya kita bisa menggunakan pivot table. Nah, jadi di pivot table, kalau misalnya kita ingin menampilkan revenue aja, ingin menampilkan produk aja, ingin menampilkan expense aja, ya ini tinggal centang-centang aja ya. Nah, coba tampilkan produk aja gitu ya. Berarti kita klik produk. Nah, keluar produknya. Beserta total harganya, total pendapatannya. Berarti klik revenue. Nanti keluar revenue-nya. Coba tampilkan pengeluarannya. Tinggal klik expense. Pengeluaran ya. Nah, jadi semuanya sudah instan gitu ya untuk memvisualisasikan data dan juga untuk menganalisis sebuah data tanpa perlu lagi mengetikkan sebuah rumus. Nah, jadi kalau misalnya kita dengan pivot, pengen nampilin sum of revenue, centang aja ini di pivotable fields. Pengen nampilin sum of expense, tinggal centang aja ini gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai pivot table, ada yang nanya, coba tampilkan aja revenue. Berarti ya C hingga I di delete ya, K juga di delete. Dan seterusnya ya. Nah, di delete. Padahal data-datanya yang di delete tadi masih dipakai gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita mempresentasikan sebuah data sebanyak ini tanpa menggunakan pivot table. Gitu. Oke, sampai sini aman dari rekan-rekan, dari kakak Rismaneli, dari kakak Juwita, kakak Ismail. Halo? Halo Kak. Oh berarti itu Ya, yang rumus-rumus tadi udah disediakan ya Kak? Bukannya harus di-input dulu? Udah disediakan? Oh, udah disediakan. Nah, jadi kan ini kan, saya kasih contoh lagi. Nah, ini kan kita pakai pivot table ya. Saya ingin menampilkan produk aja. Di kolom ini saya hanya ingin menampilkan produk aja. Berarti di pivot table-nya di sini tinggal centang produk aja. Nah, terus ada yang nanya lagi, coba tampilkan total pendapatan. Berarti centang yang revenue. Nah, pendapatannya, revenue-nya tampil. Nah, ini ada angka-angkanya nih. Grand totalnya adalah 4 juta. 4 juta ini dapatnya dari mana?
dapatnya dari sini. Nah, sampai bawah terus banyak ya. Nah, dari sini 4 juta. 4 juta ini dapatnya dari yang saya blok. Nah, jadi di pivot table ini nggak perlu lagi mendefinisikan sebuah rumus. Tinggal diklik-klik aja. Ada lagi? Mungkin ada yang belum mengerti, ataupun ada yang kelewat, ataupun mungkin saya kecepatan gitu ya. Bisa langsung aja speak Aman, up. aman sih Kak. Udah paham semua ini. Lumayan sih baru tahu ini Kak. Jadi daging seger lah. Oke. Ilmu baru. Nah, ini gambaran besar ya di pivot table ya. Jadi di pivot table ini banyak kita lakukan. Kita ingin menjumlahkan, tinggal centang aja. Secara default rumusnya adalah sum. Jadi kita nggak perlu lagi ngetikin rumus sum gitu ya. Nggak perlu lagi ngetikin rumus sum. Kalau pengen merubah sum menjadi rata-rata, tinggal klik kanan, value field setting, ganti jadi average rata-rata. Nah, ini rata-ratanya nih. Jadi rata-rata total pendapatan airport adalah sebanyak 136.000. Rata-rata totalnya mendapatkan 157. Nah, jadi itu produknya juga sudah ditotalkan, sama rata-ratanya, sama grand totalnya. Kalau misalnya kita nggak pakai pivot table, kita ngitungnya manual satu persatu ya. Dan juga bakalan menggunakan rumus yang berulang. Pastinya bakalan memangkas waktu. Nah, itu tidak efektif dan juga tidak efisien. Nah, nanti ke depannya, mungkin yang baru mencoba pivot table bisa dieksplorasi lagi gitu ya, diperdalam lagi, dan juga yang paling penting adalah menciptakan habits baru tentang pivot table. Nah, sampai sini aman? Aman sih Kak. Dari yang lain mungkin ada lagi? Dari Kakak Rismanelli mungkin, dari Kakak Juwita, rupanya masih aman ya. Kalau misalnya masih aman, sesi praktek ini udah berakhir, sudah berakhir ya. Nah, oke, kalau misalnya masih aman semuanya, kalau misalnya masih aman, berarti saya cukupkan ya untuk pivot table ini. Atau saya kasih kesempatan lagi nih untuk kepada rekan-rekan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Atau masih aman? Masih aman ya rupanya. Oke. Nah, eh, karena materinya sudah selesai, mungkin saya kembalikan ke MC ya.